Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengulas tentang skripsi dan jurnal, teman-teman. Di mana di sini kita sering memiliki problem atau pilihan yang cukup pelik ketika kita akan mendaftarkan diri sebagai wisudawan S1. Di mana pada persyaratan-persyaratan terdahulu kita sering diminta untuk membuat skripsi, tapi di sini ada dua pilihan yang kita diminta untuk memilih membuat skripsi ataukah membuat jurnal. Sebenarnya hal ini sah-sah saja bagi universitas untuk menaikkan rating dari kampus mereka ketika mereka memiliki banyak terbitan dari mahasiswa mereka, maka secara otomatis kampus akan terdongkrak ratingnya ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut membuat suatu jurnal. Tapi perlu diingat, ketika kita membuat jurnal lalu dihadapkan dengan berbagai situasi yang mungkin belum diketahui seperti penerbitannya yang harus memakan waktu beberapa bulan, dan di samping itu ada beberapa penerbit jurnal yang sebenarnya tergolong dalam jurnal predator. Maka dari itu, di sini perlu kita mengantisipasi semuanya agar ketika kita menerbitkan jurnal, setelah kita membuat suatu karya tulis, penelitian ilmiah, lalu kita terbitkan, kita mengeluarkan banyak uang itu tidak sia-sia. Sebenarnya ini menjadi polemik tersendiri karena untuk membuat jurnal sendiri mungkin biayanya murah, tapi penerbitannya cukup mahal, apalagi yang setara dengan jurnal-jurnal internasional atau jurnal yang masuk dalam Sinta 1, Sinta 2 itu cukup mahal, teman-teman. Rata-rata mahasiswa-mahasiswa S1 itu mengambilnya jurnal di Sinta 3, Sinta 4, bahkan Sinta 5 karena biayanya yang relatif lebih murah. Kalau kita mengambil jurnal internasional lebih mahal lagi, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Maka dari itu, persiapkan diri Anda ketika Anda ingin membuat jurnal. Di sini saya ingin memberi gambaran sedikit apa sih perbandingan skripsi dan jurnal. Sebenarnya perbandingannya itu cukup mudah. Yang pertama, tentang skripsi. Kita melihat di sini ya, skripsi itu adalah hasil penelitian. Ini sama dengan jurnal, yaitu juga hasil penelitian. Yang jadi pertanyaan seperti ini, ketika Anda membuat skripsi, itu kan belum tentu kita gunakan sebagai pembuatan jurnal. Tapi biasanya orang yang membuat jurnal itu membutuhkan kerangka proposal yang mirip dengan skripsi. Karena jurnal adalah rangkaian dari kumpulan isi yang ada di skripsi tersebut, lalu diperas untuk menjadi jurnal. Nanti formatnya itu ada sendiri yang setiap penerbit itu memiliki format masing-masing, dan format ini itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam artian berbeda apa? Template-nya. Untuk rangka isi sendiri itu mirip semua. Tidak ada perubahan mulai dari abstrak, judul, keyword, dan lain-lain itu ada. Terus nanti ada kerangka overview sama kerangka isi, conclusion, itu semuanya mirip. Yang membedakan adalah jurnal itu template-nya ada yang style A, style B, style C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian dari sisi kepentingan. Untuk skripsi sendiri kepentingannya adalah untuk kita kuliah S1. Biasanya nanti di S2 kan sebutannya sudah bukan skripsi lagi. Sebutannya nanti ada lagi apa sih? Saya lupa. Terus nanti ada yang S3 nanti disertasi. Terus yang S1 itu adalah skripsi. Tapi nanti ketika jurnal,
kalian mau menjadi mahasiswa S1, S2, S3, bahkan dosen sekalipun, itu penyebutannya adalah jurnal. Jadi ini sama ya teman-teman. Tapi yang membedakan nanti biasanya kalau S3 mintanya itu jurnal internasional. Kalau S1 biasanya oke lah jurnal-jurnal di standar nasional tidak apa-apa. Cuma dari berbagai peraturan, dari berbagai informasi dari Kementerian Pendidikan itu sering berubah-ubah. Jadi di bawah itu cenderung lebih mengikuti apa sih yang dimau atau diminta dari Kementerian Pendidikan. Dia minta yang nasional atau yang internasional, terus apa tujuan dari pembuatan jurnal ini, mereka cenderung membuat itu dengan tujuan agar indeks dari pendidikan di Indonesia itu lebih organisir, dalam artian terorganisir. Ketika mereka membuat karya tulis atau penelitian, dibuat jurnal, maka secara otomatis terindeks di perpustakaan secara internasional, maka ini akan jauh lebih baik daftar pustakanya yang berasal dari Indonesia. Yang berikutnya adalah yang kaitannya dengan penerbitan, teman-teman. Kalau di kampus itu penerbitannya kan cenderung bersifat pribadi. Karena apa? Penerbitan kok bersifat pribadi? Karena dokumen ini akan disimpan oleh kampus itu sendiri. Bahkan kalau kebanyakan itu akan dimusnahkan. Kecuali memang penelitian itu sangat bagus atau mungkin penelitian itu tidak ada yang membuat sebelumnya atau tergolong dalam penelitian baru, penelitian unik, atau penelitian yang cenderung memiliki pembeda sendiri dari penelitian-penelitian yang lain. Berbeda dengan jurnal. Kalau jurnal cenderungnya itu memiliki nomor ISSN atau standar nomor secara internasional. Jadi dia akan tersimpan. Dan cenderung jurnal yang digunakan itu yang terupdate. Maka jika kalian menulis satu kali itu saja, maka jurnal kalian mungkin akan digunakan oleh orang lain di 1 sampai 4 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan. Dan dia tidak akan menggunakan referensi dari jurnal Anda ketika sudah melebihi 5 tahun. Biasanya seperti itu. Kecuali memang jurnal yang Anda terbitkan adalah penelitian murni dari penelitian yang Anda miliki sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah penulisan. Penulisan kalau jurnal itu berbeda dengan penulisan skripsi. Kalau jurnal itu adalah perasan atau penulisannya singkat, padat. Dia berasal dari skripsi, disertasi, atau tesis, maka dia akan dirangkum. Dirangkum, nanti dibuat menjadi jurnal. Paling kalau skripsi, disertasi, atau tesis itu isinya 100 halaman, maka untuk jurnal yang singkat itu biasanya di bawah 10 lembar. Kalau yang menengah itu 10 lembar sampai 15 lembar lah. Nanti kalau yang lebih panjang itu di atas 15 lembar. Biasanya seperti itu. Dan ini biasanya ada kaitannya dengan biaya penerbitan. Karena setiap penerbit itu biasanya dibatasi secara halaman. Maka teman-teman, kalau membuat jurnal, pertimbangkan untuk tingkat jumlah halaman ini. Dan berbeda dengan penelitian yang bersifat untuk kebutuhan kampus, seperti skripsi tadi, untuk kebutuhan S1, maka dia itu akan memiliki dari halaman judul, dari pengesahan, dan lain-lain, sampai nanti ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nanti masih ada lampiran. Tapi kalau jurnal tidak butuh itu semua. Yang penting dia isinya apa, overview-nya apa, abstraknya apa, judulnya apa. Udah, seperti itu. Nanti kemudian, eh, untuk kebutuhan, dari segi kebutuhan, siapa sih yang diharuskan membuat skripsi? Biasanya yang diharuskan membuat skripsi itu adalah mahasiswa.
terutama mahasiswa S1 ini diminta untuk membuat skripsi. Tujuannya sebagai syarat kelulusan, bahkan ini masuk dalam SKS. Berbeda dengan jurnal. Jurnal ini, kalau memang ini masih menjadi keharusan, maka ini menjadi keharusan, bahkan dijadikan SKS. Tapi kalau ini tidak menjadi keharusan, maka dia tidak akan menjadi keharusan bagi mahasiswa tersebut. Dan jurnal ini bisa digunakan oleh akademisi, baik itu mahasiswa S1, S2, S3, bahkan yang telah lulus sekalipun bisa membuat jurnal penelitian dan diterbitkan secara internasional. Seperti itu. Nanti ada syarat-syarat tersendiri bagaimana untuk bisa menjadi penerbit. Dalam artian penerbit ini sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa atau sebagai lulusan dari universitas yang ingin melakukan penelitian dan menerbitkan. Bukan sebagai penerbit dalam artian lembaga yang menerbitkan, bukan. Itu beda lagi nanti syarat-syaratnya. Terus nanti ada lagi, apa sih tujuan dari penulisan skripsi? Yaitu sebagai penyelesaian mata kuliah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini digunakan sebagai bagian dari SKS atau bagian dari kurikulum yang masuk di dalam pelajaran di suatu pendidikan universitas. Terus kalau di jurnal ini adalah sebagai bagian yang harus diterbitkan secara rutin. Ada jurnal yang menerbitkan itu 1 tahun sekali, ada jurnal yang menerbitkan setahun 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali. Ini tergantung dari penerbit masing-masing. Terus ada lagi, kemana sih kita harus mengumpulkan dari dua materi ini? Kalau yang skripsi itu biasanya setelah semua fix, tertandatangani semua dari pengawas sampai penguji dan lain sebagainya, ini nanti dikumpulkan ke kampus bagian sekretariat atau administrasi dan lain-lain. Terus kemudian mendaftar wisuda dan selesai Anda mendapatkan gelar S1. Dan berbeda dengan jurnal. Jurnal ini dikumpulkannya itu ke penerbit dan tidak bisa langsung clear. Karena ini sama dengan kita membuat skripsi tersebut. Nanti ada apa pengajuan, nanti ada review, ada revisi. Terus nanti setelah semuanya itu selesai, kalian harus memperhatikan pembayaran. Ketika kalian sudah memperhatikan itu, maka kalian disuruh untuk membayar sekian sebagai jasa penerbitan dan nanti setelah beberapa bulan itu akan terbit. Seperti itu teman-teman, bagaimana kegunaan dari skripsi dan jurnal. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.